Candi Borobudur, Magelang. Pagi yang cerah. Udara segar menyelimuti kawasan candi yang terletak di antara hamparan sawah dan pegunungan. Keindahan arsitektur candi yang menjulang tinggi dengan relief-relief yang menakjubkan terlihat jelas di bawah sinar matahari. Pemandangan ini seakan menjadi saksi perjalanan cinta yang baru dimulai. Pagi itu, langit biru cerah menyambut Amara saat dia pertama kali menginjakkan kaki di tanah Magelang. Amara baru saja dipindahkan dari Jakarta untuk bergabung dengan tim restorasi Candi Borobudur, dan dia tak bisa menutupi rasa kagumnya terhadap keindahan tempat ini. Di sepanjang perjalanan menuju situs candi, dia sudah bisa merasakan kekuatan sejarah yang ada di sekitar. Candi Borobudur, salah satu warisan dunia yang penuh misteri, kini menjadi bagian dari hidupnya. Setibanya di Candi Borobudur, Amara disambut oleh Aditya, seorang arkeolog senior yang sudah lama bekerja di sini. Aditya memperkenalkan dirinya dengan senyuman hangat, meskipun ia sedikit terkejut melihat Amara yang tampaknya begitu muda dan bersemangat. Mereka bertukar salam, dan Aditya mengajak Amara untuk mengelilingi situs candi sambil memberi penjelasan tentang berbagai relief dan sejarahnya. Ini adalah tempat yang sangat istimewa, kata Aditya dengan antusias. Setiap relief di sini bercerita tentang perjalanan hidup, ajaran, dan pemikiran para leluhur kita. Amara mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mengagumi pengetahuan dan cara Aditya berbicara. Meski terlihat profesional, Amara merasakan ada kehangatan dalam cara Aditya berbagi ilmu. Tanpa disadari, mereka berdua mulai berbicara lebih banyak tentang sejarah, arkeologi, dan impian mereka masing-masing. Saya rasa banyak hal yang bisa kita pelajari dari Candi Borobudur ini, kata Amara dengan mata berbinar. Setiap detilnya seperti menyimpan rahasia, ya? Aditya tersenyum, lalu mengangguk. Betul sekali. Dan kita di sini, bersama tim restorasi, bertugas untuk mengungkap dan menjaga agar rahasia ini tetap hidup. Hari pertama Amara di Candi Borobudur diisi dengan tur keliling candi bersama Aditya dan tim lainnya. Tim restorasi yang terdiri dari berbagai ahli bekerja dengan penuh dedikasi. Masing-masing anggota tim berperan penting dalam menjaga kelestarian candi yang megah ini. Semua terlihat baik-baik saja, dan hubungan antara Amara dan Aditya berjalan dengan lancar. Amara merasa sangat beruntung bisa bekerja dengan orang-orang yang begitu bersemangat tentang sejarah Indonesia. Saat matahari mulai terbenam, mereka berdua duduk di dekat salah satu stupa Borobudur, menikmati pemandangan langit yang berubah. Warna menjadi oranye keemasan. Saya senang bisa bekerja di sini, kata Amara sambil memandang ke arah candi. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aditya menatapnya, lalu berkata dengan suara yang lembut, "Saya yakin, di sini kamu akan menemukan banyak hal yang belum pernah kamu temui sebelumnya." Amara tersenyum dan merasa semakin yakin bahwa dia berada di tempat yang tepat. Begitu banyak yang bisa dia pelajari dari Candi Borobudur, dan dia merasa hubungan dengan Aditya pun mulai tumbuh. Namun, di balik semua keindahan dan kedamaian di sekitar mereka, belum ada yang tahu bahwa perjalanan cinta mereka akan segera diwarnai dengan tantangan besar. Candi Borobudur yang megah ini, dengan segala sejarah dan misterinya, akan menjadi saksi bisu kisah mereka yang tak terduga. Amara dan Aditya duduk berdampingan, menikmati senja di Borobudur. Semuanya terlihat sempurna, dan mereka merasa nyaman bersama. Namun, tak ada yang tahu bahwa kedamaian ini hanya permulaan dari perjalanan panjang yang akan menguji hati mereka. Pagi berikutnya, Amara kembali datang ke Candi Borobudur dengan semangat yang lebih tinggi. Hari ini adalah hari pertama, dia akan terjun langsung ke dalam pekerjaan restorasi, mempelajari lebih dalam mengenai detail-detail relief yang ada di sana. Aditya sudah menunggu di depan candi, siap memberikan instruksi. "Amara, hari ini kita akan memulai dengan bagian yang paling menantang," ujar Aditya sambil tersenyum. "Kita akan bekerja di bagian relief yang agak sulit dipahami. Relung-relung kecil yang memiliki makna mendalam." Amara mengangguk penuh semangat. Namun, saat mereka berjalan menuju lokasi kerja, sesuatu yang aneh terjadi. Seorang pekerja yang sedang memindahkan salah satu batu besar dari candi
tiba-tiba tergelincir dan jatuh, memicu ketegangan di antara para pekerja lainnya. Batu besar itu nyaris menghantam bagian candi yang sangat berharga. "Jaga jarak," teriak Aditya, berlari menuju area tersebut dengan cepat. Semua orang terdiam, dan beberapa pekerja lainnya langsung bergerak untuk memastikan keadaan aman. Amara berdiri terpaku, matanya terbuka lebar menyaksikan peristiwa yang baru saja terjadi. Dia merasa cemas, karena tahu betul betapa rapuh dan berharga setiap bagian dari Candi Borobudur ini. Namun, yang lebih membuatnya terkejut adalah ketika Aditya, dengan wajah tegang, mengalihkan pandangannya ke salah satu sudut relief yang hampir tertimpa batu. Di sana, tersembunyi sebuah tanda yang sangat familiar, sebuah simbol kuno yang telah lama dilupakan. Sebuah ukiran berbentuk lingkaran dengan garis-garis vertikal dan horizontal yang saling menyilang, seperti sebuah kode rahasia. Ini tidak mungkin, gumam Aditya dengan suara rendah, seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Amara berjalan mendekat dan menatap simbol itu. Dia tidak tahu apa maknanya, namun merasakan ada sesuatu yang sangat penting terkubur di dalamnya. Apa yang terjadi, Aditya? Apa simbol ini? Aditya menghela napas dalam-dalam. Ini adalah simbol yang hanya bisa ditemukan di beberapa situs kuno. Ini adalah tanda dari kerajaan yang lebih tua dari yang kita ketahui, yang memiliki hubungan erat dengan Borobudur. Ada legenda tentang simbol ini, namun seharusnya sudah lama hilang. Amara merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik penemuan ini. Dia mengamati ekspresi Aditya yang menunjukkan kekhawatiran, sesuatu yang jarang dia lihat sebelumnya. "Aditya, ada yang salah, kan?" Aditya menatap Amara, lalu mengangguk perlahan. "Kita tidak hanya menghidupkan sejarah Borobudur. Ada sesuatu yang tersembunyi di sini, yang seharusnya tidak kita temui. Ini bisa mengubah segalanya." Dengan perasaan berat, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan pencarian dan menyelidiki lebih dalam tentang simbol tersebut. Namun seiring waktu berlalu, penemuan ini ternyata bukanlah yang pertama. Beberapa kejadian aneh mulai muncul. Pekerja yang mengerjakan restorasi mengalami mimpi buruk. Beberapa menemukan potongan-potongan batu yang seakan memancarkan energi misterius. Dan ada desas-desus yang beredar tentang kutukan Borobudur yang tidak bisa diungkapkan. Amara merasa cemas. Semua tampak berubah, bahkan hubungan yang mereka bangun dengan Aditya mulai terasa terhalang oleh ketegangan ini. Namun, dia juga merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak, untuk menggali lebih dalam mengenai simbol itu, dan apa yang tersembunyi di dalam Candi Borobudur. Hari-hari berikutnya penuh dengan kekhawatiran. Tim restorasi mulai merasa ada yang tidak beres. Semua kejadian aneh yang terjadi di sekitar candi semakin membingungkan, dan setiap kali Amara dan Aditya mencoba mencari penjelasan, mereka hanya semakin tersesat dalam misteri yang semakin dalam. Candi Borobudur, yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan Indonesia, kini seakan menyimpan rahasia gelap yang siap menghancurkan kedamaian mereka. Pada suatu malam, Amara tidak bisa tidur. Kecemasannya semakin mendalam, dan pikirannya terus terjebak pada simbol yang mereka temukan. Rasa penasaran dan ketegangan yang menyelimuti dirinya semakin mengusik. Ia memutuskan untuk pergi ke Candi Borobudur sendirian, ingin mencari jawaban tentang simbol tersebut. Amara berjalan menyusuri jalan setapak yang membawanya ke kawasan candi. Bulan purnama memantulkan cahayanya di atas candi yang megah, dan semua terasa sangat tenang. Namun, semakin ia mendekat ke bagian relief yang mereka temukan sebelumnya, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti ada energi yang menuntunnya menuju tempat itu. Tiba-tiba, Amara merasakan sebuah angin dingin yang datang begitu saja, membuatnya merinding. Terdengar suara samar yang terdengar seperti bisikan. "Amara, Amara." Suara itu terdengar sangat jelas, meskipun ia tahu tidak ada orang di sekitarnya. Ia terhenti sejenak, menatap sekitar dengan cemas. "Siapa itu?" gumamnya pelan. Pada saat itu, Aditya muncul dari balik bayangan pohon besar yang ada di dekat candi. Wajahnya terlihat gelisah, dan matanya penuh dengan kekhawatiran. "Amara, kamu harus berhenti mencari jawaban sendirian.
Ada yang tidak beres di sini. Amara terkejut melihat Aditya tiba-tiba muncul di malam gelap itu, seolah-olah ia telah mengawasi gerak-gerik Amara. "Aditya, apa yang terjadi?" tanya Amara dengan suara bergetar. Aditya menatap Rilif yang sama, lalu berkata dengan suara rendah, "Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Saya mendengar dari beberapa anggota tim bahwa beberapa orang yang pernah bekerja di sini sebelumnya, mereka merasa terganggu. Ada yang mengaku melihat hal-hal aneh. Dan ada legenda lama yang mengatakan bahwa Borobudur menyimpan kekuatan yang bisa membangkitkan kembali masa lalu yang terkubur." Amara merasa jantungnya berdebar cepat. "Kekuatan apa yang kamu maksud?" Aditya menghela napas, tampak berat. "Dulu, sebelum Candi Borobudur dibangun, ada kerajaan yang menguasai wilayah ini. Mereka memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang energi spiritual yang bisa mengubah jalannya sejarah. Namun mereka dihancurkan setelah pengetahuan mereka disalahgunakan. Borobudur dibangun untuk mengunci pengetahuan itu. Tetapi ada yang menganggap bahwa pengetahuan itu harus dibangkitkan kembali." Amara merasa bingung dan takut sekaligus. "Apa maksudmu? Apakah kita sedang membuka sesuatu yang harus tetap terkunci?" Aditya tidak menjawab langsung. Ia melihat sekelilingnya dan berbisik. "Ada lebih banyak lagi yang tersembunyi. Apa yang kita temukan di sini bukan hanya sekedar simbol. Ini adalah bagian dari kekuatan yang mungkin akan mengguncang dunia ini." Malam itu mereka berdua berdiri, diam di depan relief yang terukir. Seolah-olah candi itu sendiri sedang menatap mereka dengan rahasia yang tak bisa terungkapkan. Aditya dan Amara sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya sekedar pekerjaan restorasi, melainkan sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Namun, saat mereka bersiap untuk meninggalkan candi, tiba-tiba lampu-lampu yang ada di sekitar candi mati satu persatu, menciptakan kegelapan yang pekat. Angin bertiup semakin kencang, dan suara samar yang tadi terdengar semakin jelas, seolah-olah ada suara berbisik di telinga mereka. "Jangan lanjutkan," suara itu berkata. "Jika kalian melanjutkan, semua akan berubah." Amara dan Aditya saling menatap. Mereka tahu bahwa mereka telah terperangkap dalam misteri yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Dalam kegelapan malam itu, di bawah bayang-bayang Candi Borobudur yang megah, mereka berdiri terdiam. Tanda-tanda peringatan semakin kuat, dan mereka tahu bahwa langkah mereka selanjutnya akan membawa mereka semakin dalam ke dalam misteri yang tak bisa mereka hindari. Apa yang sudah mereka mulai akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi berikutnya, Aditya dan Amara kembali ke lokasi candi. Udara terasa lebih berat, dan meskipun mereka berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan, kecemasan dan ketegangan yang mereka rasakan tidak bisa disembunyikan. Tim restorasi yang biasanya penuh semangat kini tampak ragu-ragu. Ada bisikan di antara mereka, dan mereka mulai merasakan keanehan yang tak terjelaskan. "Aditya, apakah kamu merasa ada yang berbeda hari ini?" tanya Amara. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah ketegangan yang melingkupi mereka. Aditya hanya mengangguk, wajahnya terlihat semakin serius. "Ini lebih besar dari yang kita kira, Amara. Ada sesuatu di sini yang kita tidak tahu, dan kita hanya bisa mendekatinya lebih dalam untuk memahami apa itu." Mereka melanjutkan pekerjaan mereka, namun setiap kali mereka mendekat ke bagian relief yang menyimpan simbol misterius itu, perasaan mereka semakin berat. Relief itu kini tampak seakan hidupnya seolah-olah menatap mereka dengan mata yang penuh rahasia. Setiap gerakan mereka terasa seperti langkah-langkah menuju takdir yang tak bisa dihindari. Aditya, yang mulai merasa tertekan, memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Dia mengunjungi perpustakaan lokal untuk menggali lebih dalam tentang sejarah, Candi Borobudur dan simbol yang mereka temukan. Amara ikut bersamanya, meskipun hatinya terasa was-was. Di perpustakaan, mereka menemukan sebuah buku tua yang mengungkapkan kisah lama tentang sebuah kerajaan yang hilang. Buku itu menceritakan bahwa sebelum Borobudur dibangun, ada sebuah kerajaan yang sangat kuat, yang memiliki pengetahuan luar biasa tentang energi spiritual dan kekuatan alam semesta. Kerajaan itu dikenal dengan nama Kerajaan Surya, yang dihancurkan
setelah mencoba memanfaatkan kekuatan tersebut untuk tujuan pribadi. Setelah kerajaan itu runtuh, semua pengetahuan mereka dihancurkan dan disembunyikan dalam bentuk simbol-simbol yang tersebar di sekitar Borobudur. Jadi simbol yang kita temukan, itu adalah bagian dari peninggalan kerajaan ini. Amara bertanya dengan suara yang bergetar. Apakah itu berarti pengetahuan itu masih ada di dalam Borobudur? Aditya mengangguk. Kita telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Kerajaan Surya tidak hanya berfokus pada kekuatan spiritual, tetapi juga pada kekuatan alam yang bisa mengubah takdir. Ketika mereka kembali ke Candi Borobudur, mereka menyadari bahwa suasana di sekitar candi semakin aneh. Sejumlah anggota tim mulai mengalami mimpi buruk yang berulang, dan beberapa bahkan merasa terancam saat bekerja. Ada yang mendengar suara bisikan, sementara yang lain merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari bayang-bayang candi. Aditya, saya rasa ini semakin buruk, kata Amara. Suara ketakutannya mulai terdengar jelas. Semakin banyak hal aneh yang terjadi dan kita tidak tahu apa yang bisa terjadi selanjutnya. Aditya menatap candi dengan serius. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Kita tidak bisa terus terjebak dalam misteri ini tanpa tahu apa yang kita hadapi. Amara dan Aditya mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka harus menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran, meskipun itu berarti mereka harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Ketegangan semakin meningkat, dan mereka merasa semakin dekat dengan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Salah satu anggota tim restorasi yang sedang bekerja di dekat relief, tiba-tiba terjatuh pingsan tanpa sebab yang jelas. Semua orang berlarian menghampiri, dan Amara bergegas untuk memeriksa kondisi orang tersebut. Dia tidak bisa dibangunkan, kata seorang pekerja dengan wajah panik. Ada sesuatu yang sangat aneh. Saya merasa seperti ada kekuatan yang merasuki tubuhnya. Amara dan Aditya saling memandang. Mereka tahu bahwa ini adalah peringatan yang tidak bisa diabaikan. Candi Borobudur bukan hanya situs arkeologi. Sekarang tempat ini tampak seperti sebuah pusat kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Dengan kondisi semakin genting dan semakin banyak kejadian tak terjelaskan, Amara dan Aditya tahu bahwa mereka harus membuat pilihan sulit. Mengungkapkan lebih dalam tentang misteri Borobudur bisa membawa mereka lebih dekat pada kebenaran, tetapi juga bisa membahayakan keselamatan mereka. Candi Borobudur, yang dulu mereka anggap sebagai simbol kebanggaan, kini menjadi tempat yang penuh dengan rahasia dan ancaman yang tak terduga. Malam itu, setelah insiden pingsannya salah satu anggota tim restorasi, ketegangan semakin memuncak. Amara dan Aditya, yang terus-menerus merasakan adanya keanehan di sekitar mereka, merasa semakin terperangkap dalam teka-teki yang semakin dalam. Mereka berdua berkumpul di ruang bawah tanah candi, tempat yang jarang dijamah, yang dipenuhi dengan catatan dan dokumen kuno yang berisi sejarah Borobudur. Amara membuka sebuah buku besar yang ditemukan di perpustakaan. Buku itu mencatat peringatan kuno yang mengatakan bahwa siapapun yang mencoba mengungkap rahasia Candi Borobudur tanpa izin alam semesta akan dihukum dengan kutukan yang tidak terhindarkan. Buku itu juga mengungkapkan bahwa kerajaan Surya, yang dahulu berkuasa, menggunakan kekuatan alam untuk mengontrol dunia. Tetapi kekuatan itu menjadi terlalu besar untuk dikendalikan dan akhirnya menghancurkan mereka. Aditya, apa yang kita lakukan ini bisa saja membuat kita terjebak dalam kutukan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan, kata Amara dengan suara penuh kecemasan. Matanya yang penuh dengan rasa takut tidak bisa disembunyikan. Aditya, yang tampaknya sudah hampir kehilangan harapan, memandang Amara dengan tatapan serius. Kita sudah terlanjur masuk terlalu dalam, Amara. Jika kita berhenti sekarang, maka semua yang telah kita temukan akan sia-sia. Tapi jika kita lanjutkan, kita mungkin akan menghadapinya sendiri. Aditya berdiri dan menatap relief yang kini tampak semakin hidup. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi kita harus mencari cara untuk menghentikan semua ini. Kita tak bisa membiarkan kekuatan itu menguasai kita.
Mereka berdua kembali ke bagian candi yang menyimpan simbol misterius itu. Angin yang bertiup kencang malam itu membawa suara bisikan yang terdengar semakin nyata. Tiba-tiba, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang anggota tim lainnya muncul di depan mereka. Wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Ada yang datang," kata anggota tim tersebut dengan suara gemetar, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. "Saya melihat bayangan besar, bergerak di sekitar candi." Amara dan Aditya saling memandang, merasa takut sekaligus penasaran. Mereka tahu bahwa peringatan itu bukan hanya sekadar cerita. Ada sesuatu yang sangat nyata dan sangat berbahaya di balik semua ini. Tanpa ragu, Amara melangkah maju. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi kita sekarang. Kita tidak bisa mundur." Aditya menarik napas panjang. "Tapi Amara, ini bisa berakhir dengan kita kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan kita. Kita bisa kehilangan semuanya." Amara menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Kita sudah memilih untuk berada di sini, Aditya. Tidak ada yang bisa menghentikan kita." Dengan langkah mantap, mereka mendekati relief yang menyimpan simbol itu. Saat mereka menyentuh relief tersebut, sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam candi, seolah candi itu sendiri mulai hidup. Suasana menjadi semakin tegang, dan keanehan semakin terasa. Di tengah kekacauan itu, sebuah cahaya terang tiba-tiba memancar dari relief yang mereka sentuh. Amara dan Aditya terperanjat, tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Cahaya itu semakin kuat hingga memenuhi seluruh area sekitar mereka. Mereka terperangkap dalam sebuah pusaran energi yang sangat kuat, seolah-olah mereka sedang ditarik ke dalamnya. "Amara, Aditya." Suara samar terdengar, seolah-olah berasal dari dalam pusaran cahaya itu. Mereka berdua berusaha melawan kekuatan itu, tetapi semakin mereka mencoba, semakin besar tarikan energi tersebut. Mereka tahu bahwa hanya ada satu pilihan terakhir, melepaskan diri dari tarikan itu dan menghentikan semua yang telah terjadi. Dengan hati yang berat, Amara dan Aditya mengambil keputusan yang sangat sulit. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari candi ini dengan cara yang sama lagi. Tetapi, mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan yang sedang menguasai Borobudur adalah dengan melepaskan diri dari tarikan misterius ini, meskipun itu berarti berhadapan dengan risiko besar. Dengan keberanian yang hampir punah, Amara dan Aditya akhirnya memilih untuk berjuang melawan kekuatan yang menguasai mereka. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan Borobudur dan diri mereka sendiri, mereka menyadari bahwa keputusan yang mereka buat mungkin akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Apa yang mereka temukan di sana akan menguji mereka lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Saat cahaya terang itu akhirnya mereda, Amara dan Aditya terdiam, masih berpegangan pada batu relief yang tampak semakin tua dan rapuh. Mereka merasakan keanehan yang luar biasa. Tubuh mereka terasa kaku, dan udara di sekitar candi terasa semakin berat. Aditya berbalik melihat Amara dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Kita sudah sampai sejauh ini. Tapi apakah kita bisa menghentikan semua ini?" Amara menatap candi yang penuh misteri itu, merasakan beban yang sangat besar di hatinya. "Kita harus mencoba, Aditya. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang." Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari dalam candi, menggetarkan seluruh tubuh mereka. "Kalian sudah memilih jalan ini. Sekarang, kalian harus membayar harganya." Suara itu, berat dan penuh amarah, bergema di seluruh area, seolah datang dari dalam batu-batu candi itu sendiri. Amara dan Aditya merasa seolah-olah candi itu berbicara kepada mereka, mengingatkan mereka akan kutukan yang telah lama terkubur. Mereka tahu bahwa apa yang sedang mereka hadapi bukan sekadar misteri, melainkan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Candi ini bukan hanya tempat sejarah. Ini adalah penjara yang mengikat kekuatan yang tak terkendali. Jika kita tidak menghentikannya, semua yang ada di sekitar kita akan musnah, kata Aditya dengan suara yang dipenuhi ketegangan. Amara menggenggam tangan Aditya,
menatap matanya dengan penuh tekad. Kita tidak bisa mundur. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapi mbak ini bersama-sama. Dengan langkah penuh tekad, mereka berdua melangkah lebih dalam ke dalam candi, mendekati titik pusat di mana simbol yang mereka temukan pertama kali berada. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah candi itu sendiri sedang menahan mereka. Mereka bisa merasakan energi yang semakin kuat, seakan ada kekuatan yang ingin membalikkan waktu dan menghapus jejak mereka. Saat mereka sampai di tengah candi, sebuah pilar besar yang terbuat dari batu relief menonjol ke depan, menampakkan simbol yang telah mereka temukan. Namun simbol itu kini tampak berbeda, lebih hidup, lebih terang, dan penuh dengan kekuatan gelap yang menakutkan. Tidak ada pilihan lain, Amara, kata Aditya dengan suara berat. Kita harus memutuskan ikatan ini, atau kita semua akan terperangkap dalam kutukan yang lebih besar. Amara menatap simbol itu, merasakan kekuatan yang memancar darinya. Apa yang harus kita lakukan, Aditya? Kita harus menghentikan semuanya. Tapi bagaimana? Aditya mengingatkan dirinya sendiri akan apa yang dia pelajari dari buku tua itu. Kerajaan Surya, dengan pengetahuan mereka yang luar biasa, telah mencoba mengendalikan kekuatan ini, tetapi akhirnya mereka dihancurkan karena keserakahan mereka. Namun, ada satu cara untuk memutuskan ikatan ini, dengan melepaskan bagian dari diri mereka sendiri. Sebuah pengorbanan yang harus mereka buat untuk menghentikan kebangkitan kekuatan kuno ini. Amara, kita harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Jika kita tidak melakukannya, kekuatan ini akan terus menghancurkan segalanya, kata Aditya. Suaranya kini penuh dengan keseriusan. Amara merasa hatinya berdegup kencang. Apa yang harus aku lepaskan? Apa yang harus kita korbankan? Aditya memandangnya dengan mata yang penuh keteguhan. Kita harus melepaskan apa yang paling kita cintai. Hanya dengan pengorbanan itu, kita bisa menghentikan kebangkitan kekuatan ini. Amara terdiam, matanya berkilau dengan air mata. Aku tidak bisa, Aditya. Aku tidak bisa kehilangan semuanya. Aditya memegang tangan Amara erat. Kita harus melakukannya bersama-sama, Amara. Ini adalah jalan satu-satunya. Dengan hati yang berat, mereka berdua berdiri di hadapan simbol itu, siap untuk membuat pengorbanan terbesar dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa dengan melepaskan bagian dari diri mereka, mereka akan menyelamatkan Borobudur, tetapi juga harus menghadapi kehilangan yang tak bisa dibayangkan. Dalam momen yang penuh ketegangan itu, mereka merasakan energi candi yang semakin menguat, seolah-olah sedang menunggu keputusan mereka. Dengan keberanian yang memuncak dan tekad yang kuat, Amara dan Aditya akhirnya memutuskan untuk berkorban demi mengakhiri kutukan yang telah mengancam Borobudur dan kehidupan mereka. Saat mereka melepaskan apa yang paling mereka cintai, candi itu mulai tenang. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka telah berhasil menahan kekuatan itu, tetapi harga yang harus mereka bayar mungkin lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pagi itu, setelah malam yang panjang, Amara dan Aditya berdiri di depan Candi Borobudur. Cahaya matahari yang lembut menyinari relief-relief batu, dan atmosfer yang sebelumnya dipenuhi dengan ketegangan kini terasa lebih damai. Angin yang dulu kencang dan menakutkan kini berhembus lembut, seolah alam turut merayakan kemenangan mereka. Namun, di dalam hati mereka, masih ada rasa berat yang tak terungkapkan. Meskipun mereka berhasil menghentikan kebangkitan kekuatan kuno yang hampir menghancurkan Borobudur, mereka tahu bahwa pengorbanan yang mereka buat tidaklah mudah. Mereka telah melepaskan sesuatu yang sangat berharga, sebuah bagian dari diri mereka sendiri. Amara menatap candi yang megah dengan mata yang penuh pemikiran. Aditya, apakah kita benar-benar berhasil? Apakah kita telah mengakhiri semua ini? Aditya berdiri di sampingnya, matanya mengikuti setiap lekuk relief yang ada di candi. Kita telah melepaskan apa yang harus dilepaskan, Amara. Tapi, kemenangan ini datang dengan harga yang tak bisa kita hindari. Borobudur tetap berdiri, namun kita tidak akan pernah sama lagi. Amara mengangguk perlahan, memahami beratnya
pengorbanan yang mereka buat. Namun ada rasa damai yang perlahan meresap ke dalam hatinya. Meskipun mereka telah kehilangan sebagian dari diri mereka tahu bahwa mereka telah menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, sebuah warisan budaya yang tak ternilai harganya. Aditya, kata Amara, suara lembut dan penuh harap. Kita mungkin telah kehilangan banyak hal, tapi kita masih memiliki satu hal yang tak bisa diambil dari kita, kenangan dan pelajaran dari perjalanan ini. Aditya menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, senyum kecil terukir di wajahnya. Kita benar-benar belajar banyak, Amara. Candi ini mengajarkan kita bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar ilmu atau pengetahuan. Ada nilai-nilai yang hanya bisa ditemukan melalui pengorbanan. Di saat yang sama, mereka berdua merasakan perubahan besar yang terjadi pada diri mereka. Meskipun kehilangan yang mereka alami tak bisa disangkal, ada sebuah kekuatan dalam diri mereka yang lebih besar dari sebelumnya. Sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang cinta, pengorbanan, dan arti dari kebersamaan. Aditya dan Amara berjalan keluar dari area candi, meninggalkan jejak mereka di tanah yang kini tampak lebih terang, lebih hidup. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka di Candi Borobudur telah berakhir, ada babak baru yang menanti mereka di dunia luar. Mereka tak lagi hanya dua arkeolog muda yang mencari pengetahuan, tetapi dua jiwa yang telah melalui ujian berat dan kini lebih kuat dari sebelumnya. Kisah cinta Candi Borobudur adalah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan pembelajaran yang tak terhingga. Ini adalah perjalanan dua jiwa yang, meskipun harus melepaskan bagian dari diri mereka, menemukan kekuatan untuk menghadapi takdir yang lebih besar. Dalam prosesnya, mereka tak hanya menyelamatkan warisan bangsa, tetapi juga diri mereka sendiri. Dan seperti Candi Borobudur yang berdiri tegak menghadapi waktu, cinta dan pengorbanan mereka akan terus dikenang selamanya.